luar biasa. Hari ini kita kembali bersama belajar mengenai pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keseimbangan alam dalam muatan pelajaran IPA KD 3.8. Perhatikanlah gambar berikut. Menurut kalian, mana sajakah yang termasuk dalam sumber daya alam dari gambar di samping? Sebutkanlah. Yap, betul sekali. Ada air, ada pepohonan atau tumbuhan, kemudian ada ikan, bebek, kerbau, dan hewan lain. Lalu, ada juga tanah, udara, dan matahari. Itu semua adalah sumber daya alam yang terdapat pada gambar tersebut. Masih ingat kan kalian pengertian dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada air, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan, dan berbagai mineral yang terdapat di dalam tanah. Semua makhluk hidup dan benda tidak hidup yang telah disebutkan tadi termasuk ke dalam sumber daya alam karena memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Tanah bermanfaat sebagai media menanam, juga sebagai tempat atau lahan untuk membangun tempat tinggal. Hewan bermanfaat membantu pekerjaan manusia seperti kuda, kerbau, atau sapi. Lalu juga bisa digunakan sebagai bahan makanan manusia. Tumbuhan bermanfaat untuk menghasilkan oksigen dan sebagai bahan makanan manusia. Air bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mineral yang terdapat di dalam tanah. Dapat diolah untuk dijadikan sebagai bahan bakar dan perhiasan. Lalu, apa yang akan terjadi apabila manusia memanfaatkan sumber daya alam tanpa batas dan tidak terkendali? Perhatikanlah gambar berikut ini. Apakah terjadi kerusakan sumber daya alam pada gambar di samping? Jelaskanlah kerusakan yang terjadi menurut pendapat kalian. Gambar tersebut menunjukkan lingkungan hutan yang rusak, sehingga pasti terjadi kerusakan pada beberapa sumber daya alam di dalamnya. Kerusakan yang pertama adalah kerusakan pada tumbuhan, karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya makhluk hidup penghasil oksigen, dan penyerapan air hujan juga akan berkurang. Lalu kerusakan yang kedua terjadi pada tanah. Ketika hujan datang, maka lapisan tanah yang subur akan terbawa oleh air hujan, sehingga menyebabkan erosi. Dan kesuburan tanah semakin berkurang. Kemudian kerusakan juga terjadi pada kehidupan hewan yang tinggal di sana, karena mereka akan kehilangan tempat hidup dan makanan mereka. Lalu tentu saja juga menyebabkan kerusakan kualitas udara bersih yang sangat berguna bagi kehidupan semua makhluk hidup. Jadi, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam supaya alam kita tetap seimbang. Mari kita ulas kembali usaha pelestarian sumber daya alam yang sudah pernah anak-anak pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk melestarikan hewan, beberapa cara yang dapat kita gunakan adalah memanfaatkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan kebutuhan atau bijaksana. Lalu melindungi hewan-hewan langka dengan mendirikan suaka marga satwa dan melarang perburuan liar. Usaha untuk pelestarian tumbuhan adalah dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut dengan bijaksana. Lalu, jangan lupa melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, dan mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan yang langka. Usaha pelestarian tanah dapat dilakukan dengan tidak mencemari tanah
dengan limbah dan zat yang berbahaya. Lalu, jangan lupa memupuk tanah secara teratur. Usaha pelestarian air dapat kita lakukan dengan tidak mencemari air dengan limbah atau zat yang berbahaya, lalu menjaga atau menyediakan daerah resapan air. Selain beberapa cara tadi, kita juga dapat melestarikan sumber daya alam dengan melakukan gerakan 4R, yaitu reduce, kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang untuk mengurangi produksi sampah. Yang kedua, reuse, kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Dan ketiga, recycle, kegiatan mengolah kembali atau daur ulang sampah. Dan keempat, replace, kegiatan memakai barang alternatif yang ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Sekarang, mari kita pasangkan bersama-sama beberapa kegiatan atau contoh yang diberikan dengan gerakan 4R yang sudah tadi dijelaskan. Menggunakan sapu tangan untuk menggantikan tisu merupakan contoh dari gerakan replace. Lalu, mengolah sampah organik menjadi kompos adalah contoh dari gerakan recycle. Kemudian, menggunakan kaleng susu bekas sebagai tempat pensil merupakan contoh dari gerakan reuse. Dan terakhir, membawa tas kain saat berbelanja adalah contoh dari gerakan reduce. Jika anak-anak menerapkan kegiatan 4R tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka anak-anak sudah berperan serta dalam menyelamatkan alam. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu bukalah buku tematik 4D halaman 52. Kemudian, amatilah gambar proses pembuatan kertas di halaman 52. Bacalah dengan teliti proses tersebut, lalu jawablah pertanyaan 1-4 di halaman 53. Tuliskan soal dan jawabannya di PS tematikmu. Apabila ada kesulitan, anak-anak dapat menghubungi wali kelas masing-masing.